Perkenalkan, nama saya Ronald Gun Samosir, NIM 642328800 dari kelas 643D07. Di sini saya akan mengerjakan tugas video kepemimpinan untuk membuat suatu artikel tentang kepemimpinan. Apa itu arti kepemimpinan? Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pemimpin kepada pengikutnya. Itu untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu tujuan kepemimpinan itu yang pertama ada menginspirasi dan mengarahkan, yaitu di mana pemimpin menginspirasi anggota timnya untuk mengarahkan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkannya. Yang kedua itu ada menghadapi perubahan, yang dimana dalam lingkungan bisnis yang dinamis harus mampu mengelola perubahan. Itu termasuk merencanakan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan dari peluang baru. Yang ketiga ada pengembangan tim, yang dimana pemimpin juga berperan dalam mengembangkan potensi anggota timnya. Pemimpin juga memberikan pelatihan, dukungan, dan kesempatan bagi anggota lain untuk tumbuh dan berkembang di suatu organisasi. Yang keempat ada meningkatkan produktivitas, yang dimana seorang pemimpin yang efektif akan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Itu menunjukkan termasuk identifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kinerja tim. Lalu ada ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama itu ada jujur terhadap diri dan orang lain, yang dimana jujur itu mempunyai kekuatan diri dan kelemahan dan usaha untuk memperbaikinya. Yang kedua itu ada pemimpin yang harusnya berempati terhadap bawahannya secara tulus. Yang ketiga itu ada memiliki rasa ingin tahu dan dapat didekati sehingga orang lain merasa aman dalam mengungkapkan umpan balik dan gagasan-gagasan secara jujur. Yang keempat itu ada bersikap transparan dan mampu menghormati para pesaing. Yang kelima itu ada memiliki rasa kehormatan diri dan berdisiplin pribadi sehingga mampu dan mempunyai rasa tanggung jawab pribadi atas perilaku pribadinya sendiri. Lalu selanjutnya ada jenis dan macam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian yang artinya memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab itu dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut. Lalu yang kedua itu ada gaya kepemimpinan demokratis atau demokratik, yang dimana artinya gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya. Setiap ada permasalahan, selalu mengikutsertakan bawahannya sebagai suatu tim yang utuh. Lalu yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan bebas atau laissez-faire, yang artinya itu gaya kepemimpinan hanya terlibat dalam kuantitatif yang kecil, yang dimana para bawahannya yang secara aktif untuk menentukan tujuan dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya tersebut. Selanjutnya, dalam kepemimpinan itu terdapat 3 model yang bisa dijabarkan. Yang pertama itu ada kepemimpinan karismatik. Artinya itu kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang dimana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan yang luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Itu contohnya Bung Karno, Anwar Sadat, dan Mahatma Gandhi. Lalu yang kedua itu ada kepemimpinan secara transaksional. Transaksional itu ada 3 bagian. Yang pertama itu dipimpin untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua itu ada mengelola bawahan dengan memberi reward atau punishment-nya. Yang ketiga itu ada biasanya tuh menerapkan transaksi yang saling menguntungkan terhadap bawahannya. Lalu yang terakhir ada
model tentang kepemimpinan transformasional, yang mana artinya itu model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor antara lain seperti attention, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Nah, di transformasional ini dibagi 4 spesifik. Yang pertama itu ada credible, yang artinya itu mempunyai sifat konsisten dan komitmen yang tinggi apa yang diucapkannya dengan yang diperbuatnya tersebut. Lalu yang kedua ini ada creating opportunities, yang dimana itu artinya menciptakan peluang bagi orang lain itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga itu ada caring, yang itu artinya menunjukkan kepedulian terhadap orang lain sehingga membuat bawahan merasa diakui menjadi bagian dari organisasi tersebut. Yang keempat itu ada communication, yang artinya mempunyai keterampilan komunikasi yang baik kepada orang lain sehingga mereka merasa nyaman dan aman. Yang terakhir ada fungsi dari kepemimpinan, itu bisa dijelaskan secara singkat. Yang pertama itu untuk pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha mencapai tujuan. Yang kedua itu ada wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. Yang ketiga itu pemimpin selaku komunikator yang efektif. Yang keempat itu ada mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik. Yang terakhir itu ada pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.